Fajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku, walau ku berjalan di lembah yang gelap. Tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi
dalam kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita menyembah Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan pada saat ini. Mari kita bersorak-sorai dimanapun kita berada. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Allah Tuhan Yesus Kristus layak terima pujian daripada kita. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah
Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembahmu Tuhan. Di hatiku terukir namamu dan kesetiaanmu mengalir dalamku. Hanyalah janji-Mu, genggam segenap hidupku, terang di hati-Mu. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untuk-Mu. Di hatiku terukir namamu
Oh, haleluya. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untukmu. Ku hidup untukmu. Ku hidup untukmu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur sekali karena pada pagi hari ini kami boleh datang menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa di sorga, kami terus menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Bapa di sorga, melalui ibadah kami ini juga, kami juga beroleh berkat di dalamnya. Kami menyerahkan Tuhan masa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan dan anugerah yang indah daripada Tuhan untuk berkumpul bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya sebagai pihak gereja terus mendorong Anda semua untuk terus setia beribadah kepada Tuhan, meskipun secara dalam talian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah tetap menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara
bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan sahaja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus, dan Tuhan berserta Anda sekeluarga. Lebih-lebih lagi dalam waktu dan musim yang tidak menentu ini. Terima kasih untuk beribadah bersama dan juga sama-sama kita belajar dari kitab 1 Tesalonika. Ya, marilah kita mulai sekali lagi dengan mengulang kembali struktur kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika punya 5 pasal ya ataupun bab, dan boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Pada 3 bab yang pertama adalah mengenai renungan ataupun imbasan, di mana Paulus mengimbas kembali apa yang jemaat Tesalonika dan mereka sendiri sebagai hamba-hamba Tuhan telah lalui. Dan di sini Paulus bersyukur buat anugerah Allah dan iman gereja Tesalonika. Kita telah melihat pada minggu yang lalu apabila Paulus melihat iman jemaat Tesalonika di dalam Allah. Iman mereka adalah benar dan kuat. Mereka juga sanggup menderita untuk iman mereka di dalam Kristus. Mereka tidak tawar hati dan mereka tidak putus asa ya dalam semua penganiayaan dan serangan. Bahkan iman dan kesaksian mereka berkembang pesat dan terus bertumbuh. Pada minggu ini kita akan belajar bagaimana Paulus juga merenungkan pelayanan mereka sendiri ketika mereka berada di Tesalonika. Paulus mengimbas kembali bagaimana mereka telah melayani di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Di dalam pasal ataupun bab ini, Paulus juga menggunakan kesempatan untuk bersaksi dan juga mempertahankan pelayanan mereka di Tesalonika. Salah satu sebab mengapa Paulus berbuat demikian adalah kerana terdapat beberapa orang yang menentang iman Kristen dan pelayanan mereka. Orang-orang ini membuat tuduhan palsu bahawa Paulus serta rakan sepelayanannya menipu orang-orang di Tesalonika dan juga mengkhianati Kaisar dan kerajaan Romawi. Oleh itu di sini tumpuan kita akan beralih sedikit. Sementara kita melihat iman dan juga hidup orang-orang percaya di dalam pasal yang pertama, sekarang kita menumpukan perhatian kita kepada kehidupan dan pelayanan para pastor dan pemimpin.
Paulus menggunakan 3 metafora ataupun gambaran sebagai contoh, yaitu penatalayan ataupun pengurus ataupun pekerja yang layak, ibu bapa, dan juga pemberita untuk menggambarkan pelayanan mereka. Ketiga-tiga ciri ini boleh kita gunakan pada hari ini juga untuk menilai pelayanan dan juga penggembalaan gereja dan para pemimpin kita. Ini adalah ciri-ciri pelayanan yang tulus dalam Kristus. Ya, mari kita melihat dan belajar lebih mendalam. Yang pertama adalah penata layan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua mulai dari ayat pertama berkata, "Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepadamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, kerana Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Kerana itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah dan menguji hati kita." Ya, metafora yang pertama adalah pekerja yang layak ataupun penata layan. Seorang penata layan atau pengurus adalah seorang pribadi yang dipercayakan dengan mengurus rumah atau perniagaan dari majikan ataupun tuannya. Contoh penata layan atau pekerja yang layak, ya, dan yang dipercayai adalah seperti Yusuf di Perjanjian Lama, di mana dia telah pun dipercayakan untuk pengurusan rumah majikannya Potifar. Yesus sendiri juga memberi perumpamaan talenta, ya, sebagai contoh penata layanan. Di 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan menyatakan, "Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya." Di sini Paulus menyatakan kebenaran dan ketulusan pelayanan mereka. Dan di sini setiap ciri yang dinyatakan di sini menekankan penentangan terhadap tuduhan palsu atas mereka. Yang pertama, ya, Paulus menegaskan bahwa pemberitaan mereka, Injil yang mereka sampaikan adalah benar, bukan palsu ataupun sesat. Yang kedua, tingkah laku pelayanan mereka adalah murni dan saleh, bukan jahat ataupun tidak bermoral. Dan ketiga adalah kaedah pelayanan mereka adalah jelas dan jujur, bukannya tipu muslihat ataupun memperdaya. Pelayanan mereka telah terbukti kepada semua orang yang percaya di Tesalonika. Di dalam ayat yang ke-9, Paulus mengulanginya. "Sebab kamu masih ingat, ya saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan kami menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu." Di dalam petikan ini sungguh jelas, Paulus mengulang kembali bahwa mereka telah dipercayai dalam pelayanan dan pemberitaan Injil kebenaran yang telah mengubah hidup jemaah di Tesalonika. Inilah iman Kristen yang sama dan Injil yang sama yang kita percaya, ajari, dan khotbahkan sehinggalah hari ini, ya saudara-saudari. Alkitab adalah sumber kuasa dan otoritas dan juga kebenaran. Ini adalah sesuatu yang pasti, yang yakin, dan bukan seperti sindiran melulu oleh Menteri Pasnik Muhammad Zawawi,
ya, yang mengatakan bahwa Alkitab kita telah pun diputar belitkan ataupun sesat ataupun rosak. Ya, dasar iman Kristen kita dibina atas kebenaran, kesalehan, dan juga integriti. Saudara-saudariku di dalam Kristus, kenyataannya adalah ini. Perbuatan seperti pembohongan ataupun tuduhan-tuduhan palsu seperti ini akan menjadi lebih kerap lagi. Ianya akan muncul dengan kerap untuk menentang iman Kristen dan gereja pada hari-hari yang akan mendatang. Jawaban yang terbaik ya untuk mengatupkan ataupun mendiamkan mulut mereka adalah melalui kemurnian dari berita Injil, kesalehan hidup kita, dan juga integriti pelayanan kita. Janganlah ya biarkan kejahatan menguasai hidup kita sehingga membuat kita tersimpang dari kebenaran ini. Ini adalah sebabnya mengapa Paulus mengingatkan Timotius ya sebagai seorang pastor muda, dan Paulus ya menasihatkannya dengan kata-kata ini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Paulus juga menambahkan dengan kata-kata ini, tetapi hindarilah dari omongan yang kosong, yang berarti ya sama ada perdebatan ataupun ya kata-kata ya yang tidak bermakna dan yang tak suci, kerana ini hanya akan menambahkan kefasikan. Jadi oleh itu ya saudara-saudari, ini adalah yang pertama sebagai seorang penata layan, seorang pengurus yang layak dan yang dipercayai, ya, yang dipercayakan dengan Injil Kristus. Gambaran yang kedua adalah gambaran ibu bapa. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 dan 8 dan juga ayat 11 dan ke-12 menyatakan ini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, kerana kamu telah kami kasihi. Dan kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara-saudari yang dikasihi, metafora yang kedua ini ya yang digunakan oleh Paulus ya untuk menggambarkan pelayanan mereka adalah seperti ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Paulus telus dalam pelayanan dan penggembalaan pastoralnya. Seorang ibu tidak hanya mengandung dan melahirkan seorang anak, tetapi dia juga mengasuh, menyusuinya, bahkan mengongsikan seluruh hidupnya dengan anaknya. Ya, Paulus berkata, walaupun dia mempunyai hak untuk ya menuntut setiap hak dan keistimewaannya sebagai seorang rasul, namun dia memilih untuk bersikap lemah lembut seperti seorang ibu yang mengasuh dan menyayangi anaknya, seperti seorang bapa yang menasihati, menguatkan, dan juga meminta ataupun mendorong anaknya untuk hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun Paulus dan rakan sepelayanannya difitnah berulang kali dan juga dianiayai, mereka tidak menghasut perpecahan
ya, untuk menentang sesiapapun atau mana-mana agama. Dia juga tidak menghasut umat Tuhan untuk berbalas dendam ataupun memberontak. Tidak. Ya, apa yang dia lakukan adalah ini. Dia terus menghibur dan menasihati jemaat Allah untuk terus bersabar, tabah, percaya kepada Allah, menghormati semua orang, menjadi teladan yang baik, seperti garam dan terang, memuliakan Allah dalam semua perkara yang mereka lakukan. Paulus serta rakan sepelayanannya tidak juga mengambil kesempatan ke atas gereja yang mereka gembalakan. Malah mereka setia dan berkorban di dalam penggembalaan mereka. Mereka berada di sana, di Tesalonika dan juga di semua tempat yang mereka pergi. Mereka di sana untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan ini adalah apa yang sepatutnya kita lihat di dalam gereja kita secara berterusan. Saudara-saudari, kita harus bertekun, bukan hanya di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi juga di dalam penggembalaan. Kita mungkin sudah kuat dalam hal ini, tetapi kita boleh menjadi lebih kuat di dalam penggembalaan dan kesaksian kita kepada dunia. Nah, akhir sekali yang ketiga adalah metafora pemberita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan kerana itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, gambaran yang terakhir ini adalah seorang pemberita. Seorang pemberita adalah seorang yang mengisytiharkan Injil Kristus. Paulus serta rakan sepelayanannya berkhotbah walaupun dalam masa penentangan, penganiayaan dan juga dalam waktu-waktu bahaya. Penganiayaan tidak menghalang pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan. Apabila kita memiliki iman yang kuat dan hidup seperti ini, apapun kesukarannya tidak akan menghalang pemberitaan Injil. Ini sungguh terbukti dari pelayanan para rasul. Apabila satu pintu tertutup, Tuhan membuka pintu yang lain dan mereka pergi ke tempat itu. Paulus sendiri bersaksi ya di dalam ayat-ayat yang pertama di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat pertama dan kedua. Di situ dia menyaksikan, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Yes, saudara-saudari dalam Kristus, hidup kita di dalam dunia ini, ya, kita akan alami banyak tantangan. Kita hidup di dalam dunia yang bergelora. Serangan-serangan dan juga cabaran-cabaran ya akan datang dari berbagai sudut. Sementara kita menumpukan perhatian kepada pertumbuhan iman secara pribadi dan berjalan setia di dalam Tuhan, kita juga perlu mengingat para pastor dan para pemimpin di dalam gereja kita. Yesus pernah mengatakan ini, yes, di mana dia telah pun memberi nasihat kepada murid-muridnya mengenai ya penderitaan dan kematiannya yang akan berlaku di atas dirinya. Di dalam Matius pasal 26 ayat
31, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Ya saudara, ini adalah satu kebenaran mengenai domba yang tercerai-berai apabila seseorang gembala ditimpa musibah, ya, dan ini tetap masih nyata pada hari ini. Iblis dan dunia masih lagi bertubi-tubi menyerang para pastor dan pemimpin tanpa henti. Uang, seks, dan juga kuasa adalah 3 godaan utama yang menentang setiap manusia. Dan para pastor dan para pemimpin kita jugalah manusia. Ramai orang dan hamba-hamba Tuhan telah pun jatuh oleh kerana godaan-godaan ini. Dan lebih ramai lagi akan jatuh sekiranya kita tidak perhatikan dan melindungi satu sama lain. Secara kebetulannya saudara-saudari, pada bulan Oktober ini juga adalah bulan di mana seluruh jemaat ya digalakkan untuk menghormati ataupun menghargai pastor Anda. Nah, amalan ini ya kurang dirayakan di antara gereja-gereja di Asia. Mungkin karena amalan ini ya jarang ataupun tidak diperkenalkan, ataupun oleh kerana sikap ya orang-orang Asia yang agak segan dan juga malu, ya kita tidak ingin meninggikan kedudukan para pastor. Takut-takut ya kepala mereka besar nanti. Namun ya ianya adalah sangat penting untuk berdoa untuk para pastor kita dan juga untuk para pemimpin kita. Apabila emosi dan kerohanian para pastor dan pemimpin, ya tidak kira ya sama ada pemimpin sel ataupun penyelia sel ataupun pemimpin-pemimpin lain. Apabila emosi dan kerohanian mereka kuat, maka gereja juga akan menjadi kuat secara emosional dan juga kerohanian. Demikian juga sebaliknya. Apabila para pastor dan pemimpin menjadi lemah, gereja juga akan merundung jatuh dengan cara yang sama. Oleh itu, ya pada minggu ini dan minggu-minggu seterusnya, saya menggalakkan Anda semua untuk menghormati dan menghargai pemimpin Anda. Tidak kira sama ada para padri ataupun pastor, penyelia sel ataupun pemimpin sel. Ya, di dalam semua penghargaan dan penghormatan yang Anda berikan kepada para pastor dan pemimpin, ya tidak kira sama ada dorongan kah, sokongan, hadiah dan sebagainya. Yang terbaik adalah doa, ya, di mana kita berdoa untuk mereka. Sebagai seorang pastor dan juga pemimpin, ya kami sangat-sangat memerlukan doa perlindungan. Berdoa supaya pelayanan kami akan menjadi seperti apa yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kami rindu ya sebagai para pastor ataupun pemimpin, kami rindu untuk menjadi seorang penata layan ataupun hamba-hamba yang layak bagi Tuhan. Kami rindu untuk menjadi ibu bapa rohani yang baik bagi seluruh gereja. Kami juga rindu ya untuk menjadi pemberita yang setia terhadap pemberitaan Injil. Ya, menggenapi panggilan dan amanat agung Tuhan di dalam hidup kami.
Paulus, ya saudara-saudari, mengakhiri pasal ini ataupun bab ini dengan ucapan syukur bahwa jemaat Tesalonika adalah kemuliaan dan sukacita bagi Paulus. Di dalam ayat 19 dan ke-20, ya, menyatakan dengan jelas, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan dan juga sukacita kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah doa dan juga harapan setiap pastor dan setiap pemimpin. Bahwa ya, kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan mampu mengatakan kata-kata ini kepada gereja yang mereka gembalakan ataupun sel, ya, kelompok sel yang mereka pimpin dan gembalakan. Di mana kata-kata seperti Paulus ini, Anda adalah kemuliaan dan sukacita kami. Oleh itu marilah kita bekerja sama supaya ya kita boleh menjadi kemuliaan dan sukacita buat satu sama lain. Saudara-saudari, untuk mengakhiri ya khotbah pada pagi ini, marilah kita meresponi dengan lagu ini. Dan di dalam lagu ini, saya mendorong Anda untuk menyanyikan sebagai satu doa Anda buat pastor-pastor ataupun pemimpin sel Anda. Mari kita mendekati Tuhan. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan
persembahkan kepadamu yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengar. Firman-Mu yang mengajar kami bahwa sebagai seorang hamba Allah, kami melayani Engkau dengan hati yang tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena itu ya Bapa di sorga, kiranya firman-Mu ini akan menjadi panduan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu untuk melayani Engkau dengan hati yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman daripada pihak gereja sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama di sini, kepada ibu bapak yang saya hormati dalam Yesus Kristus, pihak sekolah rendah visi menganjurkan satu pembelajaran secara percuma selama 1 minggu kepada murid-murid yang berumur 6 hingga 9 tahun. Oleh itu, sekiranya ibu bapa berminat dengan pembelajaran secara dalam talian ini, Anda boleh menghubungi pihak sekolah. Yang kedua di sini adalah kita bersyukur kepada Tuhan atas respon daripada seluruh jemaah terhadap program doa berantai 18 jam 7 hari yang baru-baru ini kita adakan. Melihat kepada respon yang positif ini, saudara-saudara, maka pihak gereja ingin menganjurkan sekali lagi program doa berantai ini selama 18 jam 8 hari. Nah, oleh karena itu, bagi kita Jemaat BM, bahagian kita adalah pada tarik 22 hingga 24 Oktober, hari Kamis dan Jumaat. Harap maklum. Tiba saatnya saudara-saudara, kita ingin mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya bagi pihak gereja bersyukur kepada Tuhan di atas kemurahan hati Anda untuk setia memberi persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, di sini ada 2 caranya kita boleh menyalurkan persembahan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah pemindahan dalam talian. Anda boleh menyalurkan pemberian Anda sama ada melalui deposit tunai ataupun cek ke dalam akun gereja yang tertera di hadapan ini. Cara yang kedua atau kaidah yang kedua adalah menerusi aplikasi BUS seperti yang tertera di hadapan ini. Anda boleh mengimbas QR code yang ada di hadapan ini, saudara. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati Anda dengan berlimpah-limpah. Amin. Saudara ini dihormati dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita ingin mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita datang menghadap Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga,
dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesak kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikian seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu, kami mengangkatnya pada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita. Dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur, sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu, sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat, dan semua penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur.
lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita isytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah tujuan Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Marilah kita datang berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Haleluya.
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia.